Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional. Apa sih yang dimaksud dengan pertidaksamaan rasional itu? Contohnya seperti apa saja, dan bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita bahas satu persatu. Pertidaksamaan rasional. Di sini ada kata pertidaksamaan dan juga ada kata rasional. Pertama, pertidaksamaan. Artinya ini tidak sama. Pertidaksamaan ini berarti dia memuat tanda tidak sama dengan. Tanda pertidaksamaan atau tanda selain sama dengan itu apa saja sih? Ada kurang dari, ada lebih dari, ada kurang dari atau sama dengan, kemudian ada lebih dari atau sama dengan. Kemudian di sini ada kata rasional. Asal katanya adalah rasio. Rasio itu adalah perbandingan. Perbandingan itu adalah bentuk pecahan, berarti pertidaksamaan rasional ini harus memuat bentuk pecahan. Jadi inti dari pertidaksamaan rasional adalah dia harus memuat tanda tidak sama dengan, kemudian dia juga harus memuat bentuk pecahan. Contohnya seperti apa saja sih? Coba kalian perhatikan pertidaksamaan berikut ini. Oke, di sini ada 5 bentuk pertidaksamaan. Dari 5 contoh ini, manakah yang merupakan pertidaksamaan rasional? Sebelumnya kalau kalian perhatikan dari 1 sampai 5 ini semuanya memuat tanda pertidaksamaan. Selain itu, semua contoh ini juga memuat bentuk pecahan. Tapi apakah semua ini merupakan pertidaksamaan rasional? Tidak semuanya, karena yang merupakan pertidaksamaan rasional hanya tertentu saja. Nomor berapa saja itu? Kita cek. Nomor 1 ini bukan pertidaksamaan rasional. Nomor 2 pertidaksamaan rasional. Nomor 3 pertidaksamaan rasional. Nomor 4 bukan. Dan nomor 5 pertidaksamaan rasional. Oke, sekarang coba kalian perhatikan dan kalian bandingkan antara pertidaksamaan rasional dengan yang bukan. Kira-kira apa sih yang membuat bentuk pertidaksamaan ini merupakan pertidaksamaan rasional? Ciri-cirinya apa coba? Oke, sekarang coba kalian perhatikan penyebutnya saja. Nomor 1 ini penyebutnya hanya 1, yaitu 5. Nomor 2 penyebutnya hanya 1, yaitu variabel X. Nomor 3 penyebutnya ada 1, yaitu 2X ditambah 3. Nomor 4 penyebutnya hanya ada 1, yaitu 6. Kemudian nomor 5 penyebutnya ada 1 juga, yaitu X kuadrat dikurang 2X ditambah 8. Coba kalian bandingkan penyebut antara yang pertidaksamaan rasional dengan yang bukan pertidaksamaan rasional. Apa bedanya? Kelihatan ya? Bedanya adalah pada bentuk pertidaksamaan rasional ini ada variabel X-nya. Dia memuat variabel X. Ini juga ada variabel X-nya, kemudian nomor 5 ini juga ada X-nya. Sedangkan nomor 1 dan nomor 4 yang bukan merupakan pertidaksamaan rasional, penyebutnya tidak memuat variabel X atau tidak memuat X. Nomor 4 ini juga dia tidak memuat variabel X. Maka ini yang membuat nomor 1 dan nomor 4 bukan merupakan pertidaksamaan rasional. Dari sini kita bisa mengetahui ciri-ciri dari pertidaksamaan rasional adalah ciri-ciri dari pertidaksamaan rasional. Nomor 1 tentu saja pasti memuat tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan. Apa saja tanda pertidaksamaan tadi? Ada kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah dia harus memuat bentuk pecahan. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, penyebutnya memuat variabel. Oke, ini ya. Ini adalah ciri-ciri dari pertidaksamaan rasional.
Dari ciri-ciri yang kita temukan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan berbentuk pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Contohnya seperti di bawah ini. X per 2X ditambah 3 kurang dari 0. Ada tanda pertidaksamaannya, di sini ada kurang dari, kemudian dia memuat bentuk pecahan, dan pada penyebutnya di sini ada variabel X-nya. Pertidaksamaan rasional ini ada bentuk umumnya. Bentuk umumnya bisa ditulis sebagai fx per gx kurang dari atau sama dengan 0. Jadi, kalau kalian perhatikan di sini, pembilang dan penyebutnya dianggap sebagai dua fungsi yang berbeda. Pembilangnya ini adalah fungsi x, kemudian penyebutnya di sini adalah fungsi gx. Di sini tandanya apakah harus kurang dari atau sama dengan? Tidak harus ya, di sini boleh diganti kurang dari saja, lebih dari saja, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Yang jelas bentuk umumnya adalah fx per gx kurang dari atau sama dengan 0. Selain itu, ingat ya, karena pertidaksamaan rasional ini kan memuat bentuk pecahan, maka ada syaratnya. Syarat dari pecahan adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka di sini fungsi gx itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, kalau sudah paham, selanjutnya kita akan membahas cara penyelesaian dari pertidaksamaan rasional. Langsung saja kita bahas contoh soalnya satu persatu. Ini soal yang pertama, berapakah nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 9 per X kurang dari atau sama dengan 0. Kita tulis dulu pertidaksamaannya. Di sini 9 per X kurang dari atau sama dengan 0. Perhatikan di sini pembilangnya adalah 9. Nilainya adalah positif. Maka, agar pecahan 9 per X nilainya kurang dari atau sama dengan 0, di mana di sini yang diminta berarti 9 per X itu nilainya boleh sama dengan 0 atau 9 per X itu nilainya harus negatif. Karena kurang dari atau sama dengan 0. Karena di sini pembilangnya 9 itu nilainya positif, maka ingat ya, sifat dari pecahan. Ketika pembilangnya positif, maka penyebutnya ini harus negatif, agar hasilnya adalah negatif. Maka X ini harus negatif. X negatif berarti nilai X itu kurang dari 0. Boleh nggak kalau X-nya sama dengan 0? Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena X ini adalah penyebut dan penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Maka nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah X kurang dari 0. Ini adalah jawabannya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X kurang dari 0. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, sekarang saya coba mau tanya. Mungkin nggak sih 9 per X ini nilainya sama dengan 0? Apakah mungkin 9 per X ini nilainya sama dengan 0? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Masih ingat sifat pecahan? Pecahan yang hasilnya sama dengan 0, maka pembilangnya itu nilainya harus sama dengan 0. Kuncinya adalah di pembilangnya. Kalau pembilangnya sama dengan 0, penyebutnya sembarang pun itu angkanya berapa, kecuali tidak sama dengan 0, maka nilainya pasti sama dengan 0. Nah, berhubung di sini pembilangnya adalah 9, maka 9 per X itu tidak mungkin sama dengan 0. Jadi ini tidak mungkin.
Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh yang kedua. Berapakah nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X per X dikurang 2 kurang dari atau sama dengan 0? Kita tulis dulu pertidaksamaannya. X per X dikurang 2 kurang dari atau sama dengan 0. Perhatikan di sini bentuk pertidaksamaannya, bentuk pecahannya adalah X per X dikurang 2. Ini sudah bentuk yang paling sederhana ya, tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti selanjutnya adalah kita akan mencari pembuat 0 dari pembilang dan penyebutnya. Atau istilah lainnya ini juga bisa dibilang kita akan mencari titik kritisnya. Jadi titik kritis itu adalah nilai X ketika pembilang dan penyebutnya sama dengan 0. Pembilangnya di sini X, berarti ketika X sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0. Kemudian di sini penyebutnya adalah X dikurang 2 sama dengan 0. Penyebut nilainya sama dengan 0 ketika X-nya sama dengan 2. Oke, berarti di sini kita menemukan titik kritisnya atau pembuat 0-nya, yaitu ketika X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Selanjutnya adalah kita akan membuat garis bilangan. Di sini titik kritisnya atau pembuat 0-nya kita taruh pada garis bilangan. Di sini 0, di sini 2. Maka akan terbentuk 3 daerah. Nah, selanjutnya adalah kita akan menguji titik. Uji titik. Jadi kita akan menguji nilai X dari masing-masing daerah. Ini daerah yang pertama, kemudian ini daerah yang kedua, ini adalah daerah yang ketiga. Misal, pada daerah pertama kita ambil satu nilai X, yaitu X sama dengan 3. Kemudian daerah kedua kita akan ambil nilai X sama dengan 1. Kemudian daerah ketiga kita akan ambil nilai X sama dengan min 1. Kenapa kita harus menguji ketiga daerah? Perhatikan, di sini kan kita melibatkan dua nilai. Ada pembilang dan ada penyebut. Ini pembilangnya atau fx-nya adalah pembilangnya. Kemudian di bawahnya ini adalah gx-nya atau penyebut. Karena bisa jadi pembilangnya nilainya positif, kemudian penyebutnya negatif, maka hasilnya adalah positif per negatif adalah negatif. Bisa jadi juga atasnya negatif, bawahnya negatif, maka hasilnya adalah pecahannya adalah positif. Maka kita harus menguji titik dari masing-masing daerah. Oke, langsung saja kita akan menguji titik untuk menentukan tanda pada setiap daerah di garis bilangan ini. Jadi daerah 1 ini tandanya apa, daerah 2 ini tandanya apa, daerah 3 ini tandanya apa. Positif atau negatif. Oke, ini bentuk pertidaksamaannya tadi. Kemudian ini adalah garis bilangan dengan pembagian 3 daerah yang sudah kita tentukan. Kemudian kita akan menguji titik. Oke, langsung saja kita akan menguji titik dari setiap daerah. Pertama, di sini kita tulis dulu ini untuk pembilang. Pembilangnya adalah X. Kemudian di sini penyebut. Penyebutnya adalah X dikurang 2. Kemudian di sini pembilang dibagi penyebut. Di sini nilai yang diharapkan adalah nilainya boleh sama dengan 0 atau kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti nilainya ini harus negatif. Berarti boleh 0 atau negatif. Berarti di sini yang akan kita cari adalah pembilang dibagi penyebutnya itu nilainya sama dengan 0 atau negatif. Sebelumnya, coba kalian perhatikan garis bilangan ini. Di sini 0-nya masuk apa enggak? X boleh nggak sama dengan 0?
Boleh ya, berarti di sini bulat penuh. Karena nilainya boleh kurang dari atau sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, maka 0 per 0 dikurang 2 adalah min 2, maka 0 per min 2 sama dengan 0. Kemudian di sini 2. X-nya boleh nggak sih sama dengan 2? Nggak boleh ya. Kenapa? Perhatikan, di sini penyebutnya adalah X dikurang 2. Ketika X-nya sama dengan 2, maka penyebutnya nilainya sama dengan 0. Padahal penyebut tidak boleh sama dengan 0, maka ini bulat kosong. Oke, langsung saja kita uji titik. Yang pertama adalah untuk X sama dengan 3. Untuk X sama dengan 3, maka pembilangnya nilainya sama dengan 3, kemudian penyebutnya 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Ini positif, kemudian ini juga positif. Maka pembilang dibagi penyebut positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Maka daerah pertama ini pasti tandanya adalah positif. Di sini kita pakai warna hijau. Ini positif. Oke, kita lanjut. Cek untuk X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, maka pembilangnya nilainya adalah 1, ini positif. Kemudian penyebutnya adalah 1 dikurang 2. 1 dikurang 2 adalah min 1. Ternyata negatif. Maka positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Berarti daerah kedua ini adalah negatif. Selanjutnya kita cek untuk X daerah yang ketiga, yaitu untuk X sama dengan min 1. Maka pembilangnya adalah min 1, ini negatif, kemudian penyebutnya min 1 dikurang 2, sama dengan min 3. Ini juga negatif. Maka negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Daerah ketiga ini adalah positif. Nah, kita sudah menemukan tanda dari masing-masing daerah. Tadi yang diminta adalah apa? Kalau kurang dari atau sama dengan 0, berarti boleh sama dengan 0 atau nilainya negatif. Berarti daerah yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah daerah yang kedua. Ini daerahnya. Ini daerah yang kedua. Kita arsir. Oke, perhatikan di sini nilai X-nya adalah, perhatikan bahwa di sini daerah X penyelesaiannya adalah X kurang X lebih besar dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari 2. Ini adalah penyelesaiannya. Maka bila ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X lebih besar dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari 2. Ini adalah penyelesaiannya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan contoh soal yang kedua? Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Ini soalnya, berapakah nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X dikurang 2 per X ditambah 3 kurang dari atau sama dengan 2. Kita tulis dulu pertidaksamaannya. X dikurang 2 per X ditambah 3 kurang dari atau sama dengan 2. Oke, ini caranya bagaimana? Kalau sebelumnya pada persamaan rasional, ini bisa kita kali silang. Jadi, 2 dikalikan dengan X ditambah 3. Itu bila di persamaan. Kalau di pertidaksamaan, ini dicatat baik-baik ya. Pada pertidaksamaan, ini tidak boleh dikali silang. Tidak boleh kali silang. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Perhatikan,
Di sini penyebutnya adalah X ditambah 3. Kita belum tahu X ditambah 3 ini hasilnya apakah positif atau negatif. Kita nggak tahu nilai X ditambah 3 ini positif atau negatif. Karena kita tidak tahu, kalau kita kali silang, tanda ini bisa saja tetap, bisa saja berubah tanda. Kenapa? Kalau X ditambah 3 ini positif, maka tandanya tetap. Tapi kalau dia negatif, tandanya berubah. Nah, karena ini tidak pasti, maka jangan dikali silang. Kalau dikali silang, malah salah. Nah, berarti bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah, pertama, kita harus membuat ruas kanannya menjadi 0. Ruas kanan menjadi 0. Berarti 2 ini akan kita pindah ke ruas kiri. Jadi semuanya ngumpul di ruas kiri, kemudian ruas kanannya nilainya sama dengan 0. Maka pertidaksamaannya ini berubah menjadi X dikurang 2 per X ditambah 3. 2 dipindah ruas ke kiri, berarti jadi negatif, dikurang 2, ini kurang dari atau sama dengan 0. Oke, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya. Oke, di sini penyebutnya adalah X ditambah 3. 2 ini nilainya adalah 2 per 1. Maka agar penyebutnya sama dengan X ditambah 3, berarti X dikurang 2 per X ditambah 3, ini dikurang dengan 2 dikali X ditambah 3 per X ditambah 3. Ini kurang dari atau sama dengan 0. Tahu ya kenapa ini 2 dikali X ditambah 3? Karena penyebutnya kita samakan menjadi X ditambah 3. Kalau penyebutnya 1, agar berubah jadi X ditambah 3 harus dikali X ditambah 3, maka pembilangnya di sini 2 juga harus dikali dengan X ditambah 3. Oke, maka ini bisa kita tulis menjadi X dikurang 2, dikurang 2 dikali X ditambah 3, per X ditambah 3. Ini kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya ini atasnya bisa kita hitung. Berarti di sini X dikurang 2, min 2 dikali X dikurang 2X, min 2 dikali positif 3 jadinya min 6. Per X ditambah 3, X ditambah 3 ini kurang dari atau sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya, karena ini sudah nggak cukup. Diingat-ingat di sini X dikurang 2 kurang dari, diingat-ingat di sini. Oke, karena ini sudah tidak cukup lagi, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, tadi kita peroleh X dikurang 2 kurang 2X dikurang 6 per X ditambah 3, ini kurang dari atau sama dengan 0. Oke, di sini X, 1X dikurang 2X, berarti di sini min X. Kemudian min 2 dikurang 6, berarti di sini min 8. Ini per X ditambah 3. Kurang dari atau sama dengan 0. Oke, selanjutnya perhatikan di sini pembilangnya adalah min X dikurang 8. Min X dikurang 8 ini bisa kita ubah menjadi min 1 dikali X ditambah 8. Ya kan? Kenapa? Karena min 1 dikali X sama dengan min X, kemudian min 1 dikali positif 8 sama dengan min 8. Kemudian ini per X ditambah 3 kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya di sini min 1-nya mau kita hilangkan, biar dia hilang. Berarti ini semuanya, ruas kiri dan ruas kanan, kita kalikan dengan min 1, biar jadi positif. Kita kali dengan min 1 atau dibagi dengan min 1, terserah. Berarti di sini min 1 dikali min 1 jadinya positif 1.
Maka di sini ruas kirinya menjadi X ditambah 8 per X ditambah 3. Kemudian ruas kanannya 0 dikali min 1 tetap 0. Tandanya, karena ini dikali min 1, berarti berubah. Yang awalnya kurang dari atau sama dengan menjadi lebih besar dari atau sama dengan. Oke, sekarang bentuk pertidaksamaannya menjadi X ditambah 8 per X ditambah 3 lebih besar dari atau sama dengan 0. Ini sudah paling sederhana ya, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Maka selanjutnya, kita akan mencari titik kritis atau mencari pembuat 0 dari pembilang dan penyebutnya. Atau pembuat 0. Oke, selanjutnya kita akan mencari titik kritisnya dulu. Atau pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Ini untuk pembilang, kemudian ini untuk penyebut. Di sini pembilangnya adalah X ditambah 8, maka titik kritisnya adalah X ditambah 8 sama dengan 0, X-nya berarti sama dengan min 8. Kemudian di sini penyebutnya adalah X ditambah 3, maka X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 3. Oke, kita menemukan dua nilai X. Di sini X sama dengan min 8 dan X sama dengan min 3. Kita gambarkan pada garis bilangan. Di sini min 8, di sini min 3. Min 8 di sini boleh nggak kalau X-nya sama dengan min 8? Perhatikan ya, ketika X-nya sama dengan min 8, maka penyebutnya adalah min 8 ditambah 8 sama dengan 0. Di bawahnya min 8 ditambah 3 sama dengan min 5. Berarti 0 per min 5 ini sama dengan 0. Boleh ya, dia nilainya boleh lebih dari atau sama dengan 0. Maka min 8 ini bulat penuh. Bagaimana dengan X sama dengan min 3? Perhatikan, di sini penyebutnya adalah X ditambah 3. Kalau X-nya sama dengan min 3, maka penyebutnya nanti nilainya sama dengan 0. Padahal penyebut nggak boleh sama dengan 0. Maka di sini min 3-nya adalah bulat kosong. Oke, selanjutnya coba kalian perhatikan di sini pada garis bilangan terbentuk 3 daerah. Ini daerah yang pertama, ini daerah yang kedua, kemudian ini daerah yang ketiga. Selanjutnya kita akan uji titik. Pertama, kita pilih dulu nilai X dari masing-masing daerah. Oke, untuk daerah yang pertama, misal kita pilih X sama dengan 0. Kemudian untuk daerah kedua, misal kita pilih X sama dengan min 5. Untuk daerah ketiga, misal kita pilih X sama dengan min 10. Uji titik. Oke, di sini pembilang. Pembilangnya adalah X ditambah 8. Kemudian di sini penyebut. Penyebutnya adalah X ditambah 3. Kemudian di sini pembilang dibagi penyebut. Oke, yang pertama adalah untuk X sama dengan 0. Maka pembilangnya X-nya kita ganti dengan 0. 0 ditambah 8 sama dengan 8. Ini positif. Kemudian penyebutnya X ditambah 3 berarti 0 ditambah 3 sama dengan 3. Ini juga positif. Positif dibagi dengan positif, hasilnya adalah positif. Maka daerah pertama ini tandanya adalah positif. Oke, lanjut kita uji untuk X yang kedua, yaitu X sama dengan min 5. Ini daerah yang kedua. Maka pembilangnya X-nya kita ganti dengan min 5 ditambah 8 sama dengan 3.
Ini positif. Selanjutnya penyebutnya min 5 ditambah 3 sama dengan min 2. Ini negatif. Maka positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Daerah kedua berarti tandanya adalah negatif. Oke, kita lanjut uji titik yang ketiga, yaitu untuk X sama dengan min 10. X sama dengan min 10, maka pembilangnya adalah min 10 ditambah 8 sama dengan min 2. Ini negatif, kemudian penyebutnya min 10 ditambah 3, ini sama dengan min 7, ini juga negatif. Maka negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Daerah ketiga, ini berarti tandanya adalah positif. Oke, kita sudah menemukan tanda dari masing-masing daerah. Perhatikan, di sini nilai pertidaksamaan yang diinginkan adalah lebih besar dari atau sama dengan 0. Maka nilainya boleh sama dengan 0 atau positif karena lebih dari. Maka daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah daerah 1 dan 3, yaitu daerah yang bertanda positif. Maka daerahnya adalah ini. Kemudian ini. Arsir. Berarti di sini nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah yang pertama X kurang dari atau sama dengan min 8 atau X lebih dari min 3. Bila ditulis ke dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X kurang dari atau sama dengan min 8 atau X lebih dari min 3. Ini adalah penyelesaiannya. Oke, bagaimana kalian sudah paham dengan contoh soal yang ketiga? Oke, kalau misalnya kalian sudah paham, materi kita sudah selesai. Contoh soalnya hanya 3 saja. Demikian materi Ibu kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.